نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ما لها قد أنفقته ولطه وهبته ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثرته زملته akan diisi dengan pembukaan, kemudian nantinya akan ada sambutan dari ketua pondok pesantren Bukit rombongan majelis zikir Cahaya Kalbu dari Denpasar yang kami hormati pula, takmir masjid beserta jajarannya. Walsinatul malaikati bil tabsir ala min al-ta'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Pak ya? Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad
alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Habib Hamzah bin Hasan Baharu. Beliau ini pamannya Habib Mahdi. Kalau bapak ibu mondokkan anaknya di Raci, di Bangil, maka abah beliau ini adalah pendiri pondok yang di Raci Bangil itu. Jadi jalur nasab sudah Masya Allah, kemudian sanad keilmuan ke atas juga Masya Allah. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan berkah hadirnya beliau menjadi sebab kemudahan urusan pondok ini nanti selesai, sehingga bisa menjadi tempat, menjadi wadah di Pulau Dewata ini juga ada pondok yang berkualitas, sehingga bagi yang tidak mampu jauh-jauh mondokkan anaknya, saya berharap nanti bisa di tempat ini untuk dipondokkan anaknya. Itu harapan saya, dan mari bersama-sama berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Hasan Mulakhila yang saya muliakan, segenap para habaib yang lain yang hadir pada malam hari ini, para kiai, tuan guru, para asatid, para ulama yang saya muliakan, Ketua Majelis Zikir Cahaya Qalbu atau Fikiyah Bapak Haji Tafri Fathullah, Ketua Pondok Pesantren Cahaya Qalbu. Jadi sama-sama namanya Cahaya Qalbu. Jadi kalau ini tim hadrah, ini tim hadrah majelis zikirnya, majelis zikir Cahaya Qalbu. Aktivitas rutinnya ada di Denpasar sana, karena memang masih kondisinya seperti ini, belum bisa kita kelilingkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dikasih mudah, nanti bisa silaturahim lagi antar masjid insya Allah. Dan pondok ini pun juga namanya Cahaya Qalbu. Siapa yang kasih nama? Guru saya dan guru kita semuanya, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau yang kasih nama ini Pondok Cahaya Qalbu, cahaya hati. Maka mudah-mudahan sebagaimana namanya ini pondok, mudah-mudahan memberi penerangan bagi hati-hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai informasi awal, setelah acara tasyakuran ini, insya Allah nanti biasanya saya punya majelis 1 minggu 2 kali di tempat ini, di pondok lama yang ada di depan Darussalam. Insya Allah nanti kita seling-selingi. Di sini mungkin hari Rabunya, di sana Sabtunya, atau dibalik nanti, supaya amal jariah para donatur semuanya berjalan, sembari nantinya kita selesaikan juga kamar mandinya dan juga yang lain-lainnya. Mudah-mudahan dikasih gampang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sedikit ceramah pada malam hari ini sebagai kelanjutan daripada tema, yaitu tasyakuran dan juga Isra wal Mi'raj, saya minta 1 suratul Fatihah kita hadiahkan pada semua pengurus yang sudah kuat berjuang, pikirannya, tenaganya, semuanya, dan juga tentu keluarga daripada para pengurus semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezeki semuanya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketenangan, dimudahkan semua urusan-urusan. Dan juga Fatihah untuk semua para donatur yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, yang sudah menyumbangkan baik untuk semen, untuk pasir, untuk semuanya. Jadi saya mohon suratul Fatihah ini dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan malam hari ini Allah ijabah doa kita, dan sampailah hajat semua yang sudah terkait dengan pondok dan majelis zikir ini, dan juga yang sudah capek-capek dari pagi, ibu-ibu juga semuanya, yang sudah mengeluarkan tenaganya, persiapan untuk menjamu tamu. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita berbicara tentang syukur, syukur itu bahasa Indonesianya terima kasih. Kalau syukur itu bahasa Indonesianya terima kasih. Syukur itu ada 3 bagian. Syukur itu ada 3 bagian. Syukrul qalbi, wa syukrul lisan, wa syukrul arkan. Ini ada 3 macam ini syukur yang harus kita fahami. Fa syukrul qalbi al-ilmu wal-i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah. Syukur hati ini adalah kita mengetahui dan mengakui, menyadari dan mengakui bahwa semua nikmat-nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita dikasih sehat, ini siapa yang kasih? Allah. Kalau sekarang seseorang diberikan jabatan, nah yang saya hormati, mohon maaf lupa tadi, Bapak Haji Mulyadi, pejuang di masyarakat ya, pejuang di masyarakat, kita doakan beliau dan mudah-mudahan juga ada orang-orang seperti beliau yang semangat ini ya, mudah-mudahan terus berlanjut untuk membantu daripada program-program masyarakat. Kita doakan bersama-sama ya. Jadi didoakan dan didukung juga sekalian. Kalau selanjutnya didukung terus ya. Nah, baik. Kalau itu jabatan melekat pada seseorang, yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengetahui dan mengakui itu dari Allah. Kalau sekarang orang-orang pada punya harta, pada punya uang banyak, pada punya tanah, mobil, kendaraan, yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengetahui dan mengakui ini dari Allah, maka inilah yang namakan syukrul qalbi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat baik-baik. Artinya apa? Kalau satu waktu diambil oleh Allah, jangan gelo. Cuman ada rahasia. Ada rahasia bagaimana supaya rezeki ini tidak diambil oleh Allah? Nabi menyatakan, ma talafa malun fi barrin wala bahar illa bihabsiz zakah. Tidaklah hancur, tidaklah rusak, tidaklah sirna harta yang kita miliki kecuali enggan mengeluarkan zakat. Kalau sudah tidak mengeluarkan zakat, kok satu saat lenyap itu titipannya, jangan salahkan siapa-siapa. Maka yang salah siapa? Kita sendiri kalau tidak mengeluarkan zakat. Jadi kuncinya mengeluarkan zakat atau tidak. Ini jaminan dari Nabi ini. Maka orang kalau sudah keluarkan zakat pasti terjaga hartanya, pasti terjaga. Jaminan dari Nabi ini ya. Ma talafa malun fi bahrin wala bahr illa bihabzi zakah. Allah itu punya malaikat yang sangat banyak, miliaran, triliunan malaikat. Setiap hari itu 2 malaikat khusus. Dia berdoa begini, Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang peduli dengan yang lainnya, hartanya dia dermakan. Berikanlah ganti daripada apa yang sudah diberikan. Itu malaikat berdoa setiap hari. Pagi matahari mulai terbit, itu malaikat berdoa begitu. Dan ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kerusakan, berikanlah kerugian bagi mereka-mereka yang mengekang, yang menahan daripada mengeluarkan hartanya. Jadi resepnya di sini ya. Kalau itu harta ingin bertahan, maka zakat.
Itu kuncinya itu ya. Nah, cuman kita tidak usah lirak kanan, lirik kiri ya. Nah, yang penting kita saja. Kalau kita merasa bahwa kita punya, nah, keluarkan zakat. Kitalah yang lebih tahu. Oh, saya sudah keluarkan, alhamdulillah. Yang belum, nah, coba direnungkan nanti malam. Jadi syukrul qalbi ini adalah al-ilmu wal-i'tiraf bi anna jami'an ni'am min fadlillah. Itu syukur qalbu namanya ya. Syukur qalbu itu seperti itu. Wa syukrul lisan al-iktsar minats sana 'ala Allah. Banyak-banyak memuji kepada Allah. Nabi SAW menyatakan, tidaklah seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah lalu dia mengucapkan alhamdulillah illa waqad adda syukraha, kata Rasulullah. Kalau dia ucapkan alhamdulillah, sadar dia ucapkan itu, maka sungguh dia sudah tunaikan syukur atas harta yang Allah titipkan pada dirinya. Nah, kalau kita dapat apapun sedikit banyak kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa ya, karena yang ngasih Allah ya. Jangan lupa. Nah, lisan ini memang kecil bentuknya tapi tajam ya. Bisa lebih parah daripada pedang. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan, di sana Nabi melihat ada saurun azim, sapi ya. Sapi keluar dari lubang yang kecil begitu. Keluar dari lubang kecil, kemudian besar itu sapi. Lalu ingin balik dia, tidak bisa balik. Maksa dia ingin balik ke lubang kecil itu, tidak bisa balik dia. Tanyalah Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, ini gambaran apa ini? Oh, ini gambaran umatmu wahai Rasulullah. Orang yang sembarangan ngomong, asal-asalan ngomong, kadang keceplosan, rupanya kata-kata yang jelek, yang kasar, yang tidak mengenakkan, cacian dan seterusnya. Lalu dia ingin menarik lagi, tidak bisa. Maka ulama mengajarkan supaya lisan ini manfaat sebagai bentuk syukur kita. Selain kita memuji Allah, juga banyak-banyak mendoakan orang lain ya. Kalau kita ingin sukses, doakan orang lain. Kalau kita ingin sukses, doakan orang lain. Tapi sukses yang berkah maksudnya. Kalau sukses tidak berkah banyak. Sukses yang berkah. Ada seorang ulama namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau menyatakan begini, man qala kulla yaumin Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma kharrij an ummati Muhammad, kutiba minal abdal. Imam Ma'ruf Al-Karhi menyatakan, barang siapa yang membaca ini doa, setiap hari dia baca, ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bisa doakan orang lain, berarti kita sayang sama dia. Masa habis kita doakan terus kita caci, kita fitnah, kan enggak ya? Coba sadari betul, kita doakan tetangga kita, ya Allah berikan dia panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak. Habis itu kita caci, kita maki dia, kan enggak mungkin itu ya. Maka kalau orang sudah mampu mendoakan orang lain, Allah jadikan dia golongan wali-walinya Allah yang dinamakan wali abdal. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma kharrij an ummati Muhammad, bereskan urusan-urusan daripada umat Nabi Muhammad. Coba kita semuanya saling mendoakan begini, kan damai ya. Coba semuanya amalkan mulai besok. Kalimatnya 3 saja. Allahumma arham ummata Muhammad. Yang kedua, Allahumma aslih ummata Muhammad. Yang ketiga, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Dicatat dia ini sebagai golongan wali abdal. Kalau sudah jadi walinya Allah, beres urusan ya. Kalau sudah jadi kekasihnya Allah, beres urusan. Walaupun masih wali kecil, wali amatiran ya. Nanti ada wali yang levelnya lebih tinggi lagi. Tapi minimal kalau sudah jadi walinya Allah, beda urusan sudah.
doanya insya Allah dikabulkan. Menfungsikan lisan ini dengan banyak-banyak memuji Allah. Pondok ini yang kasih siapa? Allah yang kasih. Orang digerakkan hatinya berwakaf tanah. Orang digerakkan hatinya untuk bareng-bareng membangun. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Kalau cuma melihat saya ini siapa? Anaknya orang biasa, orang juga biasa-biasa. Terkenal juga enggak, kan biasa-biasa aja ya. Tapi orang mau terketuk hatinya. Siapa yang mengetuk hatinya? Allah yang mengetuk itu. Maka sadarilah orang-orang yang sudah berbuat, insya Allah itu akan jadi kendaraannya besok menuju ke akhirat. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Hari di mana Allah akan menggiring orang-orang bertakwa itu dengan berkendaraan masuk ke dalam surga. Apa kendaraannya? Ya wakafnya dia, sedekahnya dia, infaknya dia. Itulah kendaraannya dia. Nah, baik. Yang kedua, yang ketiga adalah syukrul arkan tubuh kita ini. Bagaimana kita mensyukuri adalah sarfuha lil amal fi ta'atillah, menyalurkan, menggunakan ini untuk beramal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara syukrul arkan. Jadi memang kalau Allah kasih titipan ya harus ditasarrufkan memang. Ada cerita ini cerita ya. Di zaman Nabi Sulaiman, datanglah malaikat Israel itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Sulaiman, engkau punya umat, kau punya anak buah ini. Tolong awasi dia. 5 hari lagi dia akan aku cabut nyawanya. Kalau orang dikasih kabar begitu kan kaget, tersentak juga. Malaikat datang langsung ngasih kabar. Israel datang langsung, wahai Sulaiman, ini pemuda ini 5 hari lagi aku cabut nyawanya. Ditunggu sama Nabi Sulaiman, dilihat gimana sih tingkah laku orang mau mati. Rupanya sudah 5 hari kok belum terjadi. Tunggu 6 hari, 7 hari, sampai sebulan, sampai 5 bulan. Nabi Sulaiman rupanya sedikit jengkel lah, ini Israel ini kok dusta ini. Bohong nih Israel ini. Akhirnya ketemulah sama Israel. Israel, kenapa kamu bohong? Apa? Katanya kamu cabut ini nyawanya anak muda ini, sampai lewat 5 bulan kok belum meninggal ini anak muda katanya. Oh begini Mas Sulaiman, saya lupa ngasih kabar katanya. Apa sebabnya? Waktu aku mau datang cabut nyawanya dia, datanglah seorang peminta-minta, bawa proposal lah ceritanya begitu ya. Peminta-minta bawa proposal. Lalu pemuda ini dia punya uang 5 dirham. Ya fulan, ini saya punya ini saja, tolong terima, doakan saya katanya. Rupanya yang bawa proposal ini berdoa, ya Allah panjangkanlah umurnya orang ini, ikhlas dia membantu saya lagi susah, lagi membutuhkan, dia bantu saya walaupun sedikit tidak apa-apa, ya Allah panjangkan umurnya dia. Rupanya malaikat tertahan, lapor dulu sama Allah, ya Allah ini sudah berdoa bagaimana ini? Allah bilang, wahai Israel, pending dulu cabut nyawanya dia, pending dulu cabut nyawanya dia. Berapa hari dipending ya Allah? Kau lihat berapa dia bersedekah? 5 dirham. 1 dirham dilipatkan setahun, 5 tahun kamu pending dia. Insya Allah ya, dahsyat sedekah ini. 5 dirham menambah umur 5 tahun. Kalau 5 juta berapa? Kalau 10 juta berapa ya? Dahsyat sedekah ya. Sedekah ini bisa menjadikan obat kesembuhan bagi seseorang. Jangan salah. Orang sudah sakit parah, tidak ada obatnya, ke dokter bolak-balik tidak sembuh sudah. Obat terakhir apa? Sedekah. Ini hal yang biasa sebenarnya. Cuman supaya ini mujarab, sadari kalau kita melakukan itu. Jangan cuman sekedar
ya Allah saya bersedekah. Nabimu menyatakan bahwa obatilah orang-orang sakit itu dengan cara bersedekah. Aku melakukan ini sebagaimana yang nabimu sampaikan. Aku ingin bersedekah untuk kesembuhanku. Nah, insya Allah dikasih jalan sembuh. Ini yang sudah putus asa ya, punya penyakit putus asa sudah. Nah, maka sedekah ini dahsyat betul. Kalau malam ini saya minta sedekah boleh apa enggak? Boleh ya. Tapi bukan untuk saya, untuk pondok ini boleh. Kalau saya kelilingkan sorban boleh. Coba qasidah. Ini sebentar kita minta sedikit ya. Coba qasidahnya. Moga kalau siapa yang ditugaskan, kalau emang ada yang ditugaskan minta tolong ya. Ini saya nodong ceritanya ini. Salawat Ustaz ya. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu ngasih terpaksa apa enggak? Enggak ya? Bapak ngasih terpaksa apa enggak? Tolong dihitung nanti berapa jumlahnya untuk nambahi kamar mandi ya. Nah, jadi untuk nambahi kamar mandi kita siapkan kalau nanti berkegiatan anak-anak kah atau nanti masyarakat, jadi digunakan untuk tambahan kamar mandi ya. Dan barangkali yang punya niat juga untuk nyambungkan lagi silahkan nanti bersama kepengurusnya. Baik, saya akhiri. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi ini, maka bergetarlah ini bumi. Ditanamkan di sana gunung yang begitu kokohnya, maka malaikat takjub, tertegun malaikat. Ini makhluk yang paling dahsyat ini. Lalu tatkala Allah sudah ciptakan gunung dan malaikat merasa takjub, rupanya Allah ciptakan juga yang namanya hadid, besi. Digali itu, dibongkar itu gunung bisa jadi rata dengan menggunakan besi. Rupanya kokohnya gunung kalah dengan besi. Malaikat takjub dengan adanya penciptaan besi ini. Lalu Allah tunjukkan dengan penciptaan api, dibakar itu besi, meleleh itu besi.
Meleleh besi itu malaikat takjub juga. Wah, rupanya besi yang kuat ini bisa dikalahkan api juga. Api yang berkobar Allah tunjukkan dengan siraman air, rupanya api itu bisa padam. Takjub lagi malaikat, oh rupanya api yang berkobar ini bisa kalah ini dengan air. Lalu takjub dengan adanya penciptaan air ini. Datanglah angin kencang berhembus, sedikit-sedikit itu menguap air, menguap habis itu air. Malaikat bingung lagi, wah ini air yang tampaknya lembut, dahsyat, tapi kalah lagi juga dengan angin. Maka malaikat tanya, ya Allah, sebenarnya makhlukmu yang paling dahsyat itu siapa dari semuanya ini? Maka Allah katakan, yang paling dahsyat, yang paling hebat dari makhlukku adalah hatinya orang bertakwa, hatinya orang beriman ketika dia ikhlas menyampaikan sedekahnya, sampai-sampai yang kanan memberi, yang kiri pun dia tidak tahu. Itu makhluk Allah yang paling dahsyat. Tidak bisa dilawan oleh apapun itu, ya. Tidak bisa dilawan oleh apapun itu. Sedekah seorang yang didasarkan ibtigha amardhatillah, yang kanan memberi, yang kiri tidak mengetahui. Ini adalah satu keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sudah berinfak, yang sudah memberikan infaknya sedikit atau banyak, tidak usah berkecil hati yang sedikit, dan mudah-mudahan Allah pasti membalas. Yang memberikan banyak, mudah-mudahan diberikan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya berdasarkan kadar niatnya, berdasarkan kadar niatnya. Kalau memberikan sedikit tapi niatnya untuk berkelanjutan, insya Allah jadi besar juga nantinya. Maka berdasarkan kadar niat. Mari baca suratul Fatihah yang terakhir. Mudah-mudahan semua yang sudah diinfakkan, diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih